Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nuzula Kurniawati dengan NIM 060407230106. Di sini saya akan mempresentasikan tentang analisis ruang lingkup bahasa Indonesia di MI atau SD. Tujuan dari analisis ini adalah untuk menganalisis dan membandingkan ruang lingkup pembelajaran bahasa Indonesia pada kurikulum 2013 dan kurikulum Merdeka untuk memahami perbedaan dalam pendekatan, cakupan materi, serta strategi pembelajaran. Analisis yang pertama yaitu analisis kompetensi inti dan kompetensi dasar. Nah, pada kurikulum 2013 atau K13 ini mencakup 4 aspek, yaitu kompetensi sikap spiritual, kedua kompetensi sosial, ketiga pengetahuan, dan yang keempat keterampilan. Sedangkan pada kurikulum Merdeka ini menggunakan CP atau capaian pembelajaran yang tersusun dalam beberapa fase. Nah, untuk jenjang MI atau SD ini ada 3 fase. Yang pertama fase A untuk kelas 1 dan kelas 2. Kedua ada fase B untuk kelas 3 dan 4. Dan yang ketiga ada fase C untuk kelas 5 dan 6. Kedua ada pendekatan pembelajaran. Jadi pada kurikulum 2013 ini mengadopsi pendekatan berbasis sains yang menekankan 5 langkah penting. Yang pertama mengamati, kedua bertanya, ketiga beralasan, yang keempat mencoba, dan yang kelima komunikasi. Pada kurikulum Merdeka ini menggunakan pendekatan pembelajaran yang bersifat genre yang melalui pemanfaatan berbagai tipe teks dan teks multimodal. Analisis yang ketiga adalah tentang materi pembelajaran. Jadi, pada kurikulum 2013, mata pembelajaran itu lebih lengkap dan terstruktur seperti teks deskriptif, teks cerita diri, teks terima kasih, dan teks arahan. Sedangkan pada kurikulum Merdeka ini memperkuat pembelajaran yang terpersonalisasi yang sesuai dengan tahapan pencapaian siswa. Yang keempat ada analisis keterampilan bahasa. Jadi keterampilan bahasa pada kurikulum 2013 ini mencakup 4 keterampilan, yaitu menyimak, berbicara, membaca, dan menulis. Sedangkan pada kurikulum Merdeka ini terdiri dari 4 subbab kemampuan. Yang pertama yaitu menyimak, kedua membaca dan memeriksa, ketiga berbicara dan mempresentasikan, keempat menulis, kelima ada analisis penilaian pembelajaran. Jadi penilaian pembelajaran bahasa Indonesia pada kurikulum 2013 ini dilaksanakan melalui berbagai cara, yaitu yang pertama ada teks tulis, kedua ada penilaian hasil kerja siswa, ketiga ada penilaian produk, keempat ada penilaian proyek, dan yang kelima ada penilaian untuk kerja performance siswa. Sedangkan pada kurikulum Merdeka ini menerapkan 3 jenis penilaian. Yang pertama ada penilaian diagnostik, kedua ada penilaian formatif, ketiga ada penilaian sumatif. Selanjutnya yang keenam ada analisis literasi pembelajaran. Jadi pembelajaran literasi bahasa Indonesia pada kurikulum 2013 untuk SD atau MI ini mengadopsi pendekatan berbasis teks guna meningkatkan pemahaman siswa terhadap berbagai jenis teks, baik lisan maupun tulisan secara komprehensif dan kritis. Sedangkan pada kurikulum Merdeka, pembelajaran literasi untuk berbagai tujuan berkomunikasi dalam konteks sosial budaya Indonesia. Yang ketujuh ada analisis sumber belajar. Jadi pada kurikulum 2013 ini mengutamakan buku teks. Pada kurikulum Merdeka itu menggunakan sumber belajar berupa buku, modul, dan media pembelajaran interaktif. Dan yang terakhir ada analisis kreativitas dan proyek. Pada 2013 ini mengintegrasikan pendidikan pembelajaran berbasis proyek atau PJBL untuk mendorong pengembangan kreativitas dan keterampilan siswa melalui penyelesaian proyek nyata. Sedangkan pada pembelajaran kurikulum Merdeka ini menggunakan pembelajaran berbasis proyek juga atau PJBL dan pembelajaran berbasis masalah atau PBL. Sekian tentang presentasi analisis ruang lingkup bahasa Indonesia di MI atau SD dari saya.
Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.